Dibilang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi 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 wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, apa kabar adik-adik? Baik, Baik, Alhamdulillah. luar Sehat biasa. semua? alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah hadir semua dan alhamdulillah sehat semua. Jadi untuk sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah bagusnya kita mulai dengan doa ya, agar supaya pembelajaran yang akan kita eh, pelajari hari ini bisa kita simak baik-baik dan bisa kita ingat. Jadi setiap memulai pembelajaran maupun aktivitas, alangkah bagusnya kita awali dengan doa ya. Iya. Ya, Kalau Bu. seperti biasa yang memimpin doa itu ketua kelas, kali ini Ibu akan menunjuk ya, supaya semua dapat giliran. Bukan hanya ketua kelas saja terus-terus, tapi bergantian supaya adik-adik punya keberanian. Coba Ibu tunjuk untuk pimpin doa hari ini. Coba Sri Yuni, pimpin doa sebelum belajar. Baik, Ibu. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi Rabban Amidina bil'alamina wa wa bi bi Muhammadin 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 Nabiya nabiyyan wa wa Rasulullah. Rasulullah. Rabbi Rabbi zidni Zidni ilman ilman warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillah. Jadi kita sudah berdoa ya. Semoga pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini bisa kita ingat. Bisa Allah permudah ya untuk mengingatnya. Amin. Ya, oke adik-adik. Karena sudah berdoa, semua Ibu cek hadiran dulu ya. Ayo, siapa yang tidak hadir hari ini? hadir semua, Bu. Hadir semua. Oh, alhamdulillah. Hadir semua. Nah, untuk mengawali pembelajaran hari ini, Ibu terlebih dahulu kita harus melakukan kesepakatan kelas. Ya, sebelum Ibu mulai pembelajaran hari ini, Ibu mau mulai dulu dengan kesepakatan kelas, ya, agar supaya pembelajaran ini berjalan dengan tertib. Ya, kesepakatan kita yang pertama apa? Ah, tidak ada yang saling mengganggu, ya. Jangan ada yang saling mengganggu supaya konsentrasi itu bisa terarah, ya. Kalau saling mengganggu sedangkan orang yang diam-diam saja belum tentu dia bisa simak materi apalagi tidak ini. Coba yang kedua, eh kalau ada ibu memberikan pertanyaan harus dijawab ya. Berani dulu. Itu kesepakatan yang kedua, ya. Boleh. Iya, Ibu. Oke, bagus. Nah, sekarang sebelum Ibu awali pembelajaran kita, kita ice breaking dulu ya supaya tidak apa? Tidak tegang ya. Oke. Tepuk semangat saja ya. Kali ini Ibu dengan tepuk semangat saja. Eh, tepuk semangat. Eh, Ma, Nah, ngat. semangat Semangat pagi. pagi. Oke, semangat pagi. Ya, kita harus awali dengan semangat-semangat supaya kita masuk di materi semangat menerima pelajaran. Oke, nah sekarang eh, Ibu akan bertanya, ya. Ibu boleh bertanya. Boleh, Ibu. Oke, Ibu. mengapa manusia itu menggunakan nama-nama yang bagus? Coba, mengapa manusia itu menggunakan nama-nama yang bagus? Menggunakan saya, nama. Bu. Karena nama itu
adalah doa. Oke, bagus, Yuan. Nah, sekarang pertanyaan kedua. Apa tujuan memberi nama? Ketika kita sedang dilahirkan oleh ibu kita, pasti orang tua itu sudah menyiapkan nama ya. Iya. Ya. Jadi tujuan orang tua memberi nama itu apa? Biar bisa dikenal. Oh iya, bagus. Bisa dikenal. Coba, kalau tidak ada nama, bagaimana ini mau saling mengenal kalau tidak ada nama? Iya. Jadi itu tujuan memberi nama supaya lebih dikenal. Oke, bagus. Nah, dari pertanyaan tadi, Ibu sedang menyinggung tentang nama-nama ya? Oke, jadi tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini ada dua. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan makna Asmaul Husna. Al-Qawiyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'is. Yang kedua, tujuan pembelajarannya, peserta didik dapat menguraikan perilaku terpuji yang sesuai dengan Asmaul Husna, Al-Qawiyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'is. Itu tujuan pembelajaran kita ya. Jadi pembelajaran ini ada tujuannya. Kalau mau pergi ke sekolah tujuan untuk menuntut ilmu, belajar juga ada DP tujuan. Ya, jadi ini yang harus adik-adik capai ya. Halo. Ya, Bu. Iya, Ya, Ibu. Iya, tidak ada suara, Oke, karena kita sudah melihat tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini dan terkait dengan pertanyaan tadi sedang menyinggung nama-nama. Nama-nama berarti pertemuan kali ini kita akan membahas bab 2 lebih dekat dengan nama-nama Allah, ya. Lebih dekat dengan nama-nama Allah atau yang adik-adik kenal apa? Asmaul Husna. Oke, bagus. Asmaul Husna ya. Asmaul Husna. Pasti di pembelajaran sebelumnya atau di kelas sebelumnya itu pasti sudah belajar tentang Asmaul Husna. Pernah? Pernah, Ibu. Pernah ya. Kelas 1 sampai kelas 4 itu Ibu tahu ada belajar kamari Asmaul Husna. Coba siapa yang tahu arti dari Asmaul Husna? Husna. Allah. Nama-nama Allah kurang Nama lengkap. baik Allah. Oke, bagus. Nama-nama Allah yang baik. Ya, bagus ya. Nama-nama Allah yang bagus, yang baik. Kemudian Asmaul Husna itu siapa yang pernah dengar atau pernah tahu ada berapa jumlahnya? Ada 99, Bu. 9, Ibu. Wah, 99. Banyak ya? Ya. Ya. Iya. Tapi untuk pembelajaran kali ini hanya ada 5 yang akan kita pelajari. Ya, hanya ada 5 Asmaul Husna yang kita pelajari pada pagi hari ini. Yang pertama, Al-Qawi. Coba ikuti ti Ibu, Al-Qawi. Al-Qawi. Oke. Maha kuat artinya ya, maha kuat. Al-Qawi. Yang kedua, Al-Qayyum. Al-Qayyum. Artinya maha berdiri sendiri atau maha mandiri. Ya, ingat-ingat dia punya arti ini. Kemudian yang ketiga, Al-Muhyi. Sama-sama. Al-Muhyi. Ya, artinya maha Menghidupkan. menghidupkan. Oke, yang keempat, Al-Mumit. Al-Mumit. Maha mematikan. Mematikan. Yang kelima, Al-Ba'is. Sama-sama. Al-Ba'is. Al-Ba'is, maha membangkitkan. Iya, jadi supaya adik-adik lebih tahu dia punya arti ini, di Ibu ada lagu. Lagu Asmaul Husna. Biasanya adik-adik itu lebih mudah menghafal
lewat lagu ketimbang menghafal seperti ini. Al-Qawi artinya maha kuat. Al-Qayyum artinya maha berdiri. Lebih sulit menghafal seperti itu ketimbang ada lagu. Mau dengar lagunya? Mau, Mau. Bu. Oke, Mau, Bu. nanti di akhir pembelajaran ini, Ibu Mutes dia punya lagu kalau hafal. Ya, mulai dari solawat dulu. Dia punya irama solawat ya. Dengar dulu ti Ibu ah. Nah, nanti ada giliran adik-adik mau ti Ibu mau tes kalau bisa hafal ini ya. Dengar lagunya ya. Sholatullah, sholamullah, ala toha rasulillah. Sholatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Maha kuat arti al-qawi, tak satu pun mampu menandingi. Al-Qayyum berdiri sendiri, Allah itu maha mandiri. Al-Muhyi maha menghidupkan, Allah pemberi kehidupan. Al-Mumit maha mematikan, yang menakdirkan kematian. Al-Ba'is maha membangkitkan, manusia dari alam kubur. Mari doa kita panjatkan, agar selamat dari siksa kubur. Coba salawat sama-sama. Sholatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Sholatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Bagus toh? Oke, bagus ya. Nanti di akhir pembelajaran, Ibu Mutes dia punya lagu. Nanti adik-adik kalau belum hafal, nanti dengar-dengar di YouTube ya, lagu Asmaul Husna ini. Supaya adik-adik lebih tahu lagi makna daripada Asmaul Husna yang akan kita pelajari hari ini. Maha kuat arti al-qawi. Berarti so tahu itu dia punya arti dari al-qawi. Begitu juga seterusnya. Oke. Lanjut ya. Oke. Kita lanjut ke materi. Tadi Ibu sudah tampilkan makna daripada al-qawi itu sendiri. Dia punya arti ya. Kuat, maha berdiri sendiri atau maha mandiri. Kemudian ada maha menghidupkan, maha mematikan, kemudian ada maha membangkitkan. Nah, sekarang dari sifat-sifat Asmaul Husna tadi atau Asmaul Husna yang kelima tadi ini bukan hanya sekedar dihafal artinya ya, tapi ada cara kita meneladani dari sifat Asmaul Husna itu sendiri. Ya, jadi kita harus bisa meneladani. Jadi cuman bukan sekedar al-qawi itu maha kuat, tapi tidak tahu cara meneladaninya seperti apa. Nah, ini Ibu ada tampilkan di layar. Adik-adik bisa lihat. Bisa, Bu. Alhamdulillah. Jadi ini ada tahirup nih. cara meneladani al-qawi dulu ya. Cara meneladani Asmaul Husna al-qawi. Al-qawi tadi artinya apa? Maha Kuat. kuat. Yang berarti Allah itu apa? Maha kuat ya. Tidak ada yang bisa menandingi kekuatan Allah. Manusia itu tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Manusia itu lemah. Hanya Allah yang memiliki kekuatan segalanya ya. Nah, ini cara meneladani. Harus kita teladani sifat al-qawi ini maha kuat. Nah, coba Kartin. Coba yang pertama apa? Jika memiliki kekuatan berupa kecukupan harta, maka bantulah yang lemah atau orang Miskin. orang miskin. Bagus. Itu yang sifat pertama yang harus kita teladani dari al-qawi ini.
kekuatan kalau sudah merasa banyak harta, maka bantulah yang lemah, yang miskin. Jangan cuma mau bahas senang-senang akan itu harta, cuma mau bahas senang-senang akan sendiri, tidak mau berbagi. Padahal dari kelebihan harta yang kita miliki, ada orang lain punya di situ. Ada orang miskin yang berhak. Ya, ini dari sifat meneladani dari Al-Qawi. Yang pertama. Kemudian yang kedua, tidak memamerkan. Coba Kirtin tadi, yang kedua apa? Tidak memamerkan. Tidak memamerkan dan menunjukkan kekuatan harta di kehidupan orang miskin. Nah, di hadapan orang miskin, tidak menunjukkan kekuatan harta di hadapan orang miskin. So, mentang-mentang kaya, dia so jaga pamer-pamer sama orang miskin bahwa dia ini banyak harta. Padahal orang miskin itu patut dibantu, bukan untuk dipamer-pamerkan ini harta. Oke, itu yang kedua ya. Jangan orang tua kita punya harta yang lebih, jangan, kasihan. Masih ada orang miskin, maka bantu. Kemudian yang ketiga, sifat teladan dari Al-Qawi ini yaitu jika memiliki ilmu, maka amalkanlah dan tidak memamerkan ilmu di hadapan orang yang rendah hati. Ya, kalau merasa pintar atau merasa banyak ilmu, amalkanlah itu ilmu. Jangan cuma jaga simpan, tidak mau berbagi. Ya, siapa tahu ilmu yang kita amalkan, ilmu yang kita bagi sama orang lain itu bisa bermanfaat dan bisa menjadi amal jariah untuk diri kita. Ya, dari masih kecil seperti ini, belajar ya, karena di satu kelas itu ada yang mungkin lebih, ya, bukan ibu mengatakan ada yang pintar, ada yang bodoh, ya, tapi ada yang ilmunya lebih luas lagi. Jadi kalau ada teman yang butuh bantuan, bantu. Jangan kasihan, bukan berarti bagaimana mau bantu, mau kasih KPI, lihat joli kita. Tidak seperti itu ya. Jadi bantu dia, dikasih petunjuk. Jangan pekerjaan kita mau suruh ikuti. Jangan seperti itu ya. Istilahnya ini istilah Gorontalo Mbak KPI. Jangan ya. Oke, sudah paham ini? Baru satu ini Al-Qawi. Paham ini? Paham, Bu. Bagus, alhamdulillah. Ini ketiga ini masih banyak teladan sifat-sifat yang harus kita teladani dari Al-Qawi ini. Tapi hanya 3 yang Ibu tampilkan untuk pembelajaran kali ini. Oke, lanjut. Al-Qayyum. Al-Qayyum tadi artinya apa? Maha berdiri sendiri, Bu. Bagus, mandiri. maha berdiri sendiri atau maha mandiri. Allah itu berdiri sendiri ya. Kalau kita yang Allah ciptakan, maka Allah tidak ada yang menciptakan. Allah maha berdiri sendiri. Allah yang mengatur kita ya, bukan kita yang mengatur Allah. Oke, cara meneladani sifat Asmaul Husna Al-Qayyum ini. Ada 3 lagi. Yang pertama, tidak menggantungkan hidup kepada orang lain. Tidak menggantungkan hidup kepada orang lain. Artinya, kalau kita biasa selalu berharap sama orang tua. Ketika kita bangun, langsung bangun begitu saja. Tempat tidur dibiarkan berantakan. Padahal kita harus belajar mandiri. Ya, jangan selalu mengharap orang lain. Begitu juga mengerjakan tugas. Selalu menggantungkan ada orang lain. Boleh semua oper sama orang lain, tapi orang tidak mau berusaha. Jangan ya, ini sifat teladan yang harus kita teladani dari Al-Qayyum, mandiri. Oke, kemudian yang kedua, memiliki kepedulian kepada orang lain. Iya, kita harus peduli seperti yang tadi, melihat orang yang lemah, kita harus peduli, ya. Tergerak hatinya, jangan hanya karena ingin viral. Ingin viral, kita sering lihat itu yang viral-viral atau apa cuman karena ingin viral. Peduli ini memang. Niatkan semua itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh-boleh saja kita bikin konten atau kita bikin dokumentasi. Tapi niatkan itu kepedulian kita kepada orang lain. Iya, itu sifat teladan dari Al-Qayyum yang kedua.
Kemudian yang ketiga, memiliki kepedulian untuk kebutuhan diri sendiri. Ya, mau pergi di sekolah, semua atur-atur ke sana itu peralatan. Harus peduli dengan kebutuhan diri sendiri. Baru mau pintar-pintar menjaga menjaga lingkungan rumah, kesehatan. Itu salah satu bentuk dari peduli terhadap diri sendiri. Paham ya? Paham, Bu. Oke, bagus kalau paham. Sebentar, kesepakatan kita tidak ada yang saling mengganggu, jadi aman-aman. Ibu lebih suka lebih aman-aman seperti ini. Karena sebentar ada pertanyaan. Nah, ya, supaya pertanyaan itu bisa dijawab kalau kita perhatikan. Sedangkan orang yang tidak, yang perhatikan belum tentu dia bisa simak, apalagi yang tidak perhatikan. Jadi ini aman-aman. Ibu rasa ini so paham. Jadi sebentar ada tugas. Yang berikut, yang ketiga adalah cara meneladani Asmaul Husna Al-Muhyi. Allah Maha menghidupkan, ya. Segala makhluk hidup yang ada di muka bumi ini Allah hidupkan. Allah Maha menghidupkan. Mana dari Asmaul Husna Al-Muhyi Maha menghidupkan itu? Artinya, nah coba kita ambil contoh. Ambil contoh ketika ada yang kecelakaan atau bencana lah. Bencana seperti tsunami. Kalau secara logika, anak bayi itu mungkin tidak terselamatkan. Tapi hanya karena kekuatan Allah. Allah itu Maha menghidupkan. Kalau memang belum ditentukan waktunya, pasti belum mati, ya. Itu bukti dari bahwa Allah itu Maha menghidupkan. Allah selamatkan dari segalanya kalau belum datang ajalnya atau maut, ya. Oke, sifat teladan dari Asmaul Husna ini apa? Maha menghidupkan yang pertama, bangkit dari keterpurukan. Ya. Kalau ada teman yang kita lihat yang sedang banyak masalah, ya kita ajak jangan sampai kita lihat ini yang viral-viral toh. Ini adik-adik ini sering pasti ibu tahu ini sudah menggunakan HP, ya. Jadi kalau HP sudah di tangan pasti yang viral-viral ini sudah. So memang tahu itu. Ini yang bunuh diri karena sudah tidak mendapat solusi. Jadi kalian adik-adik seperti ini jika melihat ada teman yang tidak biasanya cuma sedih-sedih, tanya ya, jangan biarkan dia bersedih. Harus kita bangkitkan, ya. Kita harus peduli. Kemudian yang kedua adalah termotivasi untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, ya. Termotivasi untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, bukan termotivasi untuk berlomba-lomba mau apa? Jadi berlomba-lombalah dalam kebaikan. Kalau kita lihat ada teman kita yang rajin sholat, usahakan kita juga ikut tergerak hati berlomba-lomba. Jangan menunggu jadi tergerak hati, termotivasi, ya. Nah, kemudian yang ketiga, coba Sri Yuningsi. Sri Yuningsi terus. Iya, Nah, Ibu. coba yang ketiga ini apa? Meningkatkan Meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, Ibu. Iya. Dari cara meneladani Asmaul Husna Al-Muhyi ini yaitu meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kita berlomba-lomba dalam kebaikan artinya kita harus meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sifat Al-Muhyi yang harus kita teladani dalam kehidupan kita, ya. Iya, lanjut yang keempat. Yang keempat di sini ada Al-Mumit. Al-Mumit. Nah, ini tidak ada di sini. Coba, siapa yang masih ingat tadi? Al-Mumit. Allah Maha mematikan. Bagus. Bagus sekali Irawati Nau. Al-Mumit Maha mematikan. Ya. Jadi, contoh yang Ibu jelaskan tadi di
Asmaul Husna Al-Muhi Maha menghidupkan itu, Allah menyelamatkan. Kalau belum ajalnya, Allah Maha menghidupkan. Nah, kalau ini Al-Mumit Maha mematikan. Ya, jadi kematian ini bisa datang kapan saja. Tidak memilih. Jangan, oh saya baru kelas 5, belum mau mati, belum ini. Jangan ya. Kematian tidak memandang usia. Jadi adik-adik harus persiapkan amal yang baik. Jadi belajarlah untuk memperbanyak amal kebaikan dari kecil. Ya, kalau kita terbiasa dari kecil sering beramal baik, pasti akan terbiasa sampai besar. Ya, tidak sulit lagi untuk kalau sudah terbiasa bangun sholat malam. Ya, biasa sholat malam itu berat. Tapi kalau sudah terbiasa dari kecil, pasti kalau sudah besar itu terbiasa. Sudah hal yang biasa kan? Nah, jadi ibu berharap adik-adik ya bisa membiasakan kebaikan ya, meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena jangan sampai kematian akan menghampiri kita, kita tidak siap dengan amalan. Hanya amalan yang amalan baik yang bisa menemani kita ketika di akhirat. Nah, ini yang kedua, selalu ingat kematian kan? Nah, karena kita selalu ingat kematian, maka terdorong kita untuk berbuat baik. Coba adik-adik harus tanamkan dalam pikiran kita itu harus selalu ingat kematian ya. Selalu ingat. Kalau belum siapa tahu besok saya semua meninggal. Jadi selalu ingat kematian. Dari kita mengingat kematian, maka hal-hal yang baik itu akan selalu kita kerjakan. Coba kita selalu ingat dunia. Kesenangan dunia, terus mengejar dunia. Cuman suka ingin harta, uang, uang, uang. Nah, tidak ada kematian yang dalam ingatannya, maka dia terlena dengan dunia. Ya, cuma terus-terus mengejar harta. Jadi jangan ya deh ya. Oke. Kemudian yang ketiga, bersikap ramah dan kasih sayang. Harus ramah. Harus ramah kepada orangnya. Baru mau balik ada muka. Tidak ada yang mau bahas sayang. Harus bersikap ramah. Adik-adik sayang sama ibu. Sayang Ibu. Iya. Ibu juga sayang sama adik-adik. Ya, jadi tanamkan sikap ramah dan kasih sayang kepada kita. Oke, lanjut ya. Oke, lanjut. Yang terakhir. Al-Ba'is lagi tidak ada di sini. Nah, siapa yang masih ingat? Artinya apa Al-Ba'is? Halo. Maha membangkitkan. Al-Ba'is Maha membangkitkan manusia dari alam kubur. Maha membangkitkan. Yang pertama, sifat teladan dari Asmaul Husna Al-Ba'is ialah meyakini kebenaran hari kebangkitan. Kita harus yakini itu. Hari kebangkitan. Pasti akan datang hari kiamat. Pasti ada yang namanya Yaumul Ba'as ya. Saya Sasakipuro. Sasakipuro kenapa? Ya tahu. Tuh. Istirahat saja dulu di UKS. Kalau Aduh. Sasakipuro. Oke, lanjut ya. Adik Nita Karin, kalau sakit jangan ditahan di situ ya. Nah, ada guru lain yang ada di UKS. Minta minyak. Siapa tahu ini penyebab sakit perut karena kurang apa ini? Mungkin Iya, Bu. terlambat tadi barangkali ya. Terlambat, mungkin tidak sempat sarapan ini Nita. Iya, semoga cepat pulih ya. Oke, lanjut ya adik-adik. Iya, kita harus yakini kebenaran hari kebangkitan. Ketika hari kiamat nanti, ini ada hak yang namanya Yaumul Ba'as. Manusia akan dibangkitkan ya. Kemudian yang kedua, peduli terhadap orang lain. Nah, macam tadi. Kemudian yang ketiga, terbiasa menanamkan rasa percaya diri dan semangat juang kepada orang lain. Harus kita tanamkan rasa percaya diri. Masa dia boleh, saya tidak boleh? Sama-sama ada makan nasi. Jadi harus kita tanamkan, mau salah dan benar, percaya diri dulu. Ya, itu yang utama. Keberanian adik-adik itu terbentuk dari situ.
Ibu suka batulis, belum mau batulis torang. Sebentar ada tugas, ya. Nanti di tugas itu adik-adik semua batulis. Terserah mau batulis sampai sepanjang lebar. Kalau dikasih tugas, ini yang diminta-minta suka batulis. Kalau Ibu kasih tugas, Ibu mau lihat itu yang suka-suka batulis. Nah, oke ya, karena sudah 5 Asmaul Husna yang kita bahas. Cara meneladani Asmaul Husna yang kelima ini. Nah, sekarang ti Ibu somo bakase tugas kelompok. Ya, ti Ibu mau bakasi tugas kelompok, ti Ibu mau bagi dulu kelompok. Ya, karena ada 5 Asmaul Husna, ti Ibu bagi kelompok ada 5. Ya, kelompok 1 membahas tentang, nah ini tugas kelompoknya. Yang pertama, ini tugasnya. Ibu bagi dulu ya. Kelompok 1 ada Irwan, ada Anita, ada Lisna dengan Sri Yuningsi. Itu kelompok 1. Membahas tentang Al-Qawi. Ya, nah ini dulu tugasnya. Menganalisis gambar yang mencerminkan akhlak terpuji, Asmaul Husna, Al-Qawi, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'is. Nah, analisis gambar. Nanti sebentar ada LKPD yang Ibu bagikan di masing-masing kelompok ya. Kemudian yang kedua, dari gambar yang adik-adik amati, silahkan berikan contoh akhlak terpuji yang mencerminkan akhlak terpuji Asmaul Husna, Al-Qawi, Al-Qayyum, dan lain sebagainya. Ya, Ibu, ya, kelompok dan Pak Irwan saya Ibu. iya. Dan Kak. Isri di kelompok 1. Tulis ini. Kelompok 2. Yasin Datu, Vince, ada Siska dengan Yuan. Itu kelompok 2. Membahas tentang Al-Qayyum. Ini tugas kelompok 2, Al-Qayyum. Ya. Kelompok 3. Ada Hastuti Diko, Dewi Ibu so Galanggo. istirahat. Sudah bunyi bel. Coba bunyi bel. Karena soba bunyi bel, biar bos satu kelompok saja yang mempresentasikan dulu dia punya hasil ini kerja kelompok. Ya, kelompok 1 saja. Amati gambar ini. Kelompok 1, Irwan, amati gambar. Sedang apa ini mereka? Bisa diceritakan? Membantu teman yang kecelakaan. Yang kecelakaan atau terjatuh. Bagus ya. Ini kita lihat gambarnya. Dia sedang terjatuh dan ada temannya yang sedang menolong. Bagus. Sudah bisa diamati. Coba akhlak terpuji. Akhlak terpujinya apa? Menolong. Menolong sesama. Akhlak terpujinya itu. Ya Ibu. Saling Iya. tolong menolong. Kalau ada teman yang butuh bantuan harus kita Tolong. Iya, bagus. Itu gambar dari berarti pembelajaran ini tidak sia-sia. Ibu kasih tugas kelompok, ada yang bisa menjawab, berarti perhatikan ya. Jadi Ibu ucapkan terima kasih ya kepada kelompok 1 yang sudah mau menjawab atau sudah mau mengerjakan tugas. Oke. Karena sudah menyelesaikan tugas, berarti kita akan menutup pembelajaran pada pagi hari ini ya. Kesimpulannya. Kita ambil kesimpulan ya. Kita ambil kesimpulan sama-sama. Al-Qawi, setidaknya adik-adik paham ya. Al-Qawi tadi artinya apa? Maha kuat. Allah itu maha kuat. Tidak ada yang bisa menandingi kekuatan Allah. Yang kedua, Allah itu Al-Qayyum, Allah maha berdiri Allah maha berdiri sendiri. Tidak ada yang menghidupkan Allah. Allah berdiri sendiri. Yang ketiga,
Al-Muhyi, Maha menghidupkan. Allah. Allah Maha menghidupkan. Oh, kita simpulkan sama-sama supaya bukan hanya ibu yang paham, tapi adik-adik juga paham agar tidak sia-sia pembelajaran kita hari ini. Yang ketiga apa? Al-Muhyi, Maha menghidupkan. Allah Ya. menghidupkan. Yang keempat, Allah Maha mematikan. Yang kelima, Allah Maha membangkitkan. Iya, itu kesimpulan dari materi yang sudah Ibu ajarkan pada pagi hari ini. Ya. Adik-adik senang belajar agama? Senang, Ibu. Senang. Senang ya, karena ini kebutuhan untuk akhirat. Ya, jadi harus senang belajar agama. Jadi ada ibu kapan belajar agama? Ada yang sering-sering begitu sama ti ibu senang sekali. Adik-adik kalau senang mau belajar agama, ti ibu lebih senang lagi kalau mengajarkan ya. Oke. Dan nanti untuk pembelajaran berikutnya kita sudah masuk ini ya bab berikutnya ya, yaitu saling menghargai ya. Jadi nanti kita untuk pertemuan berikutnya sudah bukan ini lagi yang kita akan pelajari, sudah lain lagi. Jadi Ibu berharap materi yang kita pelajari hari ini bisa adik-adik ingat. Ketika adik-adik ingat, maka adik-adik bisa amalkan. Ya, boleh ya? Boleh, Oke, Bu. Alhamdulillah. Jadi karena semua sudah paham, kita sudah simpulkan sama-sama, Ibu sudah kasih tugas, semua bisa menjawab, Ibu senang sekali bisa mengajarkan karena semua bisa paham. Jadi bukan hanya paham di sini ya, tapi apa yang Ibu sampaikan ini bisa adik-adik lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Itu harapan Ibu ya. Oke, Ya, Bu. terima kasih ya. Oke, kita tutup pembelajaran hari ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran kita sudah selesai dan boleh istirahat. Ya,